Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmatnya terhadap kita semua, dan juga junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas doanya lah kita bisa beraktivitas dan menikmati hari-hari yang indah ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah dari SMK Budi Mandiri, yang saya hormati dari guru-guru dan staf SMK Budi Mandiri, dan juga adik-adikku semuanya yang peserta MPLS kelas 10 SMK Budi Mandiri. Saya mau mengucapkan selamat kepada adik-adikku yang telah diterima di SMK Budi Mandiri, yang mana sekolahnya adalah sekolah yang bisa termasuk favorit di Sumedang, salah satu SMK favorit di wilayah Sumedang. Jadi itu kebanggaan buat adik-adik semua bisa meniti ilmu di SMK Budi Mandiri ini. Baik, adik-adikku semuanya, saya di sini sebagai dari Panit Lantas Polsek Tanjung Sari, yang mungkin adik-adik tidak tahu ya, kalau berpakaian polisi seperti ini dengan kopel putih seperti ini, mungkin adik-adik tahu siapa yang berbicara di sini, yaitu polisi bagian lalu lintas. Mungkin saya akan memberikan wejangan atau arahan terhadap adik-adik yang baru nih, khususnya yang baru masuk di sekolah SMK Budi Mandiri. Adik-adikku semuanya, jadi saya akan memberikan materi tentang lalu lintas, bagaimana tertib lalu lintas. Pertama yang saya akan bahas yaitu tentang etika berlalu lintas. Kenapa kita harus beretika di lalu lintas? Karena jalan raya itu bukan milik sendiri, milik umum, jadi milik halayak umum. Jadi yang menggunakan jalan itu bukan kita sendiri, makanya kita harus beretika dalam lalu lintas. Etika berlalu lintas itu seperti apa? Kita sebagai pengguna jalan, yaitu adik-adik harus sopan santun di jalan. Sopan santun di jalan itu seperti apa? Ya, ketika melakukan perjalanan, adik-adik harus menghargai hak pengguna jalan yang lain. Ketika ada yang bersepeda, adik-adik juga harus menghargai yang bersepeda. Ketika juga di jalan juga ada haknya untuk pengguna jalan, yaitu yang berjalan kaki. Ya, jadi saya harap adik-adik bisa beretika di jalan, karena di jalan adalah yang menggunakan bukan adik-adik sendiri. Jadi ada hak orang lain yang harus kita hargai. Baik, adik-adikku semuanya, mungkin di jalan dalam terutama adalah yang memakai kendaraan bermotor, saya harap adik-adik bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas ya. Pertama-tama mungkin adik ini banyak yang menggunakan motor ya, terutama untuk baik untuk ke sekolah maupun menggunakan aktivitas yang lainnya. Saya harap adik-adik dalam menggunakan sepeda motor di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, patuhi aturan di jalan. Dengan seperti apa mematuhinya? Mungkin kalau naik motor harus pakai helm yang ber-SNI ya. Kalau berboncengan harus 2 orang, jadi tidak bisa naik motor sendiri aja tanpa kalau naik motor berdua helmnya cuma 1 itu juga masuk pelanggaran. Jadi saya harap adik-adik kalau berboncengan harus pakai helm 2 ya. Jadi itu karena apa? Karena yang kepala kita adalah hal yang sangat vital, apalagi mungkin adik-adik tahulah kalau di komputernya kepala kita ini softwarenya. Jadi kalau softwarenya nggak kita lindungi, akan berbahaya bagi kita sendiri. Kedua, adik-adik dalam menggunakan sepeda motor motornya harus lengkap, tidak ada yang harus dipreteli. Maksudnya preteli itu seperti apa? Motornya plat nomornya dicopot, baik depan ataupun belakang, lampunya dicopot, ataupun spionnya juga dicopot ya. Itu adalah melanggar lalu lintas, dan
Kenapa itu harus terpasang? Karena untuk keselamatan kita dalam menggunakan motor. Ya, saya harap adik-adik tidak ada yang melakukan pencabutan ataupun mempreteli motornya. Saya harap motornya ketika menggunakan motor harus lengkap, ya, tidak ada yang dipreteli. Yang ketiga, adik-adik ketika menggunakan sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor, begitu juga dengan SIM. Ya, tapi saya tahu adik-adik ini yang baru lulus SMP sekarang menginjak sekolah SMK itu tidak ada umurnya yang 17 tahun. Saya rasa pasti nggak ada, ya, kecuali ada juga mungkin ya udah kakak kelasnya yang kelas 3 mungkin masih ada yang gitu ya. Tapi kalau adik-adik yakin belum ada. Dan syarat untuk menggunakan sepeda motor itu harus ada SIM. SIM-nya itu bisa mendapatkan SIM kalau cukup umur setelah 17 tahun. Adik-adik jadi harus pakai harus punya SIM. Jadi kalau tidak punya SIM, mohon maaf, bila mana tidak punya SIM itu tidak dilarang untuk mengendarai sepeda motor. Ya, saya juga tahu adik-adik mungkin ada yang jauh, ada juga yang orang tuanya sibuk tidak bisa mengantar. Silakan, bisa, sekarang kan udah ada ojek online, bisa menggunakan ojek online atau juga bisa diantar sama sanak saudara. Saya harap adik-adik bisa mematuhi peraturan untuk tidak mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM. Itu adalah peraturan-peraturan lalu lintas yang harus adik-adik patuhi, karena adik-adik ini semuanya adalah aset bangsa. Aset bangsa saya sebagai bisa dibilang senior adik-adik semuanya, ya, saya bisa menjaga adik-adik semuanya, karena adik-adik ini adalah aset penerus bangsa. Bangsa ini mau dibawa ke arah mana ya tergantung adik-adik, ya. Jadi kalau saya sebagai bisa disebut kakak atau bisa disebut senior, adik-adik sangat salah kalau tidak menjaga adik-adik, adalah tidak menjaga aset bangsa, karena ya bangsa ini dibawa mau kemana ya tergantung adik-adik, ada di pundak adik-adik. Dan saya harap adik-adik bisa menjadi penerus bangsa ini. Baik adik-adikku semuanya, mungkin kita akan berpindah ke materi tentang narkoba. Ya, mungkin adik-adik banyak informasi ya, sekarang kan udah banyak media sosial, baik dari Facebook, dari Instagram, Twitter, ataupun dari media-media lain ataupun media-media elektronik. Ya, mungkin adik-adik tahu bagaimana ganasnya itu yang bernama narkoba. Saya harap adik-adik tidak ada yang terjerat narkoba. Saya harap tidak ada, adik-adik pun tidak tahu pun tidak apa-apa. Ketika adik-adik tidak tahu itu narkoba juga, itu tidak apa-apa, tidak akan mengurangi kekerenan adik-adik, ya. Jadi karena apa? Karena narkoba ini sangat berbahaya. Banyak tokoh-tokoh ataupun artis-artis ataupun juga yang terjerat narkoba malah hancur hidupnya karena narkoba. Ya, saya harap adik-adik menjauhi narkoba, karena ketika adik-adik mengenal satu tetes saja narkoba, itu akan berdampak besar. Ya, saya tahu adik-adik ini aset bangsa, dan sebagai kewajiban saya melindungi adik-adik dari jerat narkoba. Karena ketika adik-adik terjerat narkoba, kesananya akan rusak, ya. Satu, merusak moral, merusak otak kita, merusak masa depan kita. Makanya saya harap adik-adik tidak ada yang menyentuh narkoba ataupun terjerat narkoba. Nah, untuk materi berikutnya adalah adik-adik tentang sekarang lagi marak-maraknya game motor, apalagi sekarang belajarnya adalah belajar di rumah, kebanyakan di rumah dan banyaknya bergaul dengan orang luar di luar sekolah. Saya harap
adik-adik ketika belajar di rumah dan bergaul di luar, saya harap adik-adik bisa memilih mana pergaulan yang baik dan benar. Karena di luar banyak kalau sekarang lagi ngetren adalah geng motor. Ya, adik-adik, saya harap tidak ada yang bergabung dengan geng motor karena tidak ada manfaatnya untuk geng motor. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, jadi saya harap adik-adik lebih baik disalurkan ke hal-hal yang positif seperti berolahraga, banyaklah, mau dari main bola, futsal, kalau memang suka voli ataupun memang suka motor, silakan modifikasi motor tapi tidak menyalahi aturan berlalu lintas, kecuali untuk kontes dan untuk balap itu beda lagi. Ya, saya harap adik-adik bisa mengambil pelajaran-pelajaran, mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang petik dari medsos, begitu juga dengan banyak-banyak cerita yaitu tentang geng motor yang meresahkan masyarakat. Mungkin itu saja arahan dari saya atau memberi materi terhadap adik-adik peserta MPLS kelas 10 SMK Budi Mandiri. Semoga apa yang saya arahkan, semoga yang saya ajarkan, semoga bisa dipelajari dan dicerna secara baik. Itu semua buat adik-adik semuanya. Biar lebih baik dan lebih tertata. Ya, saya harap sekarang lagi COVID-19, adik-adik ketika keluar rumah tetap harus pakai masker, jaga kesehatan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, karena kesehatan adalah yang utama. Baik, adik-adik tetap di rumah, belajar yang rajin walaupun secara virtual, ya, berbakti ke orang tua dan taati guru. Baik, itu aja mungkin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.